Kembali lagi bersama saya Devin Norafi dengan NPM 101210488. Saya dari kelas C4 Manajemen. Saya dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi untuk materinya yaitu bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Jadi komunikasi bisnis itu suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh perusahaan terkait pertukaran informasi. Nah, jadi pertukaran informasi ini seperti dari perusahaan kepada karyawan atau kepada mitra bisnis. Nah, dengan adanya komunikasi ini, maka bisnis akan berjalan dengan lancar dan mengurangi resiko terjadinya miskomunikasi. Nah, dengan meminimalisir terjadinya miskomunikasi, maka komunikasi yang akan diterima dari satu orang kepada orang yang lainnya harus jelas dan berjalan secara efektif, tidak ada kesalahan. Kemudian untuk bahasa dan pesan komunikasi bisnis itu, yang pertama ada pesan secara lisan. Pesan secara lisan ini yaitu seperti komunikasi bisnis yang dilakukan secara kita seperti berbicara seperti ini. Nah, jadi komunikasi bisnis secara lisan, bahasa dan pesan komunikasi bisnis ini secara lisan itu yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan. Jadi seperti kita mengobrol seperti ini atau melakukan telepon dengan orang lain. Jadi komunikasi bisnis secara lisan itu sangatlah penting. Nah, kemudian yang kedua itu ada komunikasi tulisan. Nah, dengan adanya komunikasi tulisan ini, maka dengan adanya komunikasi tulisan ini, jadi suatu kegiatan atau proses komunikasi yang dilakukan dengan tulisan. Nah, mengapa dengan tulisan? Karena komunikasi bisnis yang kedua ini yaitu menggunakan media. Nah, medianya itu yang pertama itu bisa email, kemudian yang kedua itu bisa menggunakan surat. Jadi suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan menggunakan tulisan. Nah, dengan dua contoh tersebut, maka jadi komunikasi tulisan itu sangatlah penting karena untuk melakukan suatu kegiatan bisnis yang perlu melakukan bentuk dokumentasi secara tulisan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada bahasa nonverbal. Untuk bahasa nonverbal itu yaitu komunikasi yang dilakukan secara melalui gerakan tubuh. Nah, jadi melalui gerakan tubuh itu seperti menggunakan ekspresi muka kita atau menggunakan gerak tubuh kita ini. Nah, jadi jadi komunikasi nonverbal ini sangatlah penting untuk seperti kita menyambut rekan bisnis dengan senyuman atau melakukan gestur seperti untuk izin atau yang lainnya. Seperti kalau dengan gestur seperti permisi, saya izin ke toilet, seperti itu. Kemudian ada pesan langsung. Nah, pesan langsung ini suatu kegiatan atau proses pertukaran informasi yang dilakukan secara langsung. Nah, mengapa secara langsung? Karena dengan adanya suatu kegiatan pesan langsung ini, contohnya seperti melakukan rapat, melakukan presentasi. Jadi dengan melakukan kegiatan tersebut, komunikasi yang dilakukan itu secara langsung. Jadi untuk mendapatkan respon langsung dari pihak yang lainnya gitu. Kemudian yang kelima yaitu ada pesan tidak langsung. Nah, pesan tidak langsung ini suatu kegiatan pertukaran informasi yang dilakukan secara tidak langsung, seperti contohnya kita menggunakan surat, menggunakan email. Jadi
eh, contoh komunikasi yang tidak langsung itu berguna untuk kita menyimpan arsip atau menyimpan dokumen yang tertulis di mana kita akan membutuhkannya kembali nanti. Jadi sudah ada dokumen atau bukti yang ditulis sebelumnya, seperti itu. Mungkin sekian video presentasi atau video mengenai mereview ulang materi komunikasi bisnis ini, yang dimana materinya mengenai bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan dalam kata atau tutur bahasa saya yang kurang enak diterima. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.